Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi dengan aku Prayoga Mula di Nyepur Vlog. Oke, jadi pagi ini aku lagi ada di kota Yogyakarta, tepatnya berada di depan stasiun Lempuyangan ya. Jadi hari ini tuh aku mau melakukan perjalanan dari Lempuyangan Yogyakarta ini menuju ke ujung timur Pulau Jawa dengan kereta api Sri Tanjung. Oke, bagaimana kesan perjalanan aku pada kesempatan kali ini? Monggo simak video kula ngantos rampung lan kula ajeng badhe mlebet stasiun riyen. Oke, kereta api Sri Tanjung sudah dipersiapkan di jalur 2 ya. Ini aku mau ke depan dulu buat lihat lokomotifnya, karena masih ada waktu 30 menit lagi sebelum kita berangkat ya. Terus ada lokomotif yang baru datang dari Sumatera nih. Wow, cakep ya. Oke teman-teman, jadi di belakang aku ini adalah rangkaian kereta api Sri Tanjung yang akan membawa aku dari Lempuyangan Yogyakarta ini menuju ke Tapang Banyuwangi. Oke, jadi kereta api Sri Tanjung itu merupakan satu-satunya kereta api ekonomi bersubsidi yang melayani relasi Lempuyangan Yogyakarta sampai ke Tapang Banyuwangi ya. Jadi untuk perjalanan kali ini aku akan full trip ya selama 13 jam. Waduh, lama banget ya 13 jam ya. Berangkat pagi nanti sampai tujuan itu sekitar jam 8 malam. Wuh, gila banget sih. Kereta api Sri Tanjung ini dalam satu kali perjalanan membawa 7 kereta kelas ekonomi subsidi ya, dan 1 kereta makan pembangkit sekaligus 1 kereta bagasi ya. Seperti itu teman-teman. Sambil nunggu keberangkatan kereta api Sri Tanjung ini, kurang lebih masih ada waktu 10 menit lagi. Ya, kayaknya pada perjalanan ini kereta api Sri Tanjung full seat ya. Dan berhubung kereta api Sri Tanjung itu merupakan kereta api ekonomi dengan kursi yang hadap-hadapan, jadi aku mungkin nanti nggak bisa ngevlog di dalam kereta karena kursi di depan aku ternyata ada penumpang lain, jadi nggak enak gitulah ya. Oke, nanti mungkin aku rekam-rekam aja, mungkin aku ngevlog kalau nyampe di satu stasiun gitu ya. Ya, namanya kereta ekonomi, mau nggak mau ya kayak gini. Kita nikmatin aja perjalanan kali ini. Kereta api Sri Tanjung ini merupakan satu-satunya kereta api ekonomi bersubsidi yang melayani relasi dari stasiun Lempuyangan Yogyakarta menuju stasiun Ketapang Banyuwangi ya. Jadi satu kali perjalanan itu tarifnya cukup murah ya, di bawah 100.000, yaitu lebih tepatnya Rp94.000. Nah, jadi kereta ini tuh sebenarnya cocok buat kalian yang pengen backpackeran wisata ke Banyuwangi ataupun pengen ke Bali tapi dengan low budget ya, seperti itu. Nah, tapi kereta api Sri Tanjung ini memang kereta api ekonomi dengan rangkaian yang menggunakan 106 tempat duduk, terus kursinya tegak, ada depan seperti itu ya. Ya, namanya ada harga pasti ada fasilitas seperti itu teman-teman. Nah, kalau teman-teman nggak pengen naik kereta ekonomi kayak Sri Tanjung ini, teman-teman bisa naik kereta api yang lebih elit, yaitu kereta api Wijaya Kusuma. Kalau kereta api Wijaya Kusuma itu menawarkan 2 kelas, yaitu kelas eksekutif dan kelas ekonomi premium, yang tentunya kursinya itu sudah anti hadap-hadapan ya. Baik itu di dalam kereta maupun di area stasiun. Dan jika membutuhkan 8767 sebagaimana yang tertera pada papan yang terpasang di ujung depan tiap-tiap.
dengan tujuan akhir stasiun Ketapang. Sekarang kita tiba di stasiun Klaten sebagai stasiun pemberhentian pertama. Ya, ginilah ya ceritanya naik kereta ekonomi sendirian. Di depan ada orang, terus di samping juga ada orang. Di dalam nggak bisa ngevlog deh. Oke, tapi nggak apa-apa lah ya, kita nikmati perjalanan ini sampai nanti stasiun Ketapang. Oke teman-teman, jadi di sini ada train map. Di sini ada D. Ini artinya sarana atau rangkaian ini tuh hanya bisa dipacu sampai kecepatan 90 km per jam ya. Terus 39 adalah berat maksimum yang bisa ditanggung oleh kereta atau sarana ini, dan 5 itu adalah bogi dari kereta ini menggunakan bogi K5. Jadi kereta api Sri Tanjung ini jalannya hanya di kisaran 90 seperti itu ya. Oke, kita tiba di Kota Bengawan, merapat di stasiun Purwosari Solo sebagai pemberhentian kedua. Sebenarnya setelah berangkat dari stasiun Purwosari, kereta api Sri Tanjung juga berhenti di stasiun Sragen, Walikukun, Ngawi, dan Magetan. Namun waktu itu aku nggak sempat ngerekam-rekam ya teman-teman. Oke, kita mendarat di Madiun 2 menit lebih awal ya. Dan rasa-rasanya kok lama banget gitu ya Jogja Madiun pakai kereta Sri Tanjung nih ya. Jalannya lama sih memang ya. Ini ada apa ini kok? Warna polisi. Kita nyampe di stasiun Nganjuk. Panas ya di sini ya. Cerah banget di sini, asli. Kita tiba di stasiun Sepanjang dan tunggu bersilang dengan kereta api Gaya Baru Malam Selatan. Keretanya udah masuk.
Sobat Radio, selamat siang. Penonton yang kami hormati, sesaat lagi kereta api Sri Tanjung akan segera tiba dan berhenti di stasiun Surabaya Kota. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Surabaya Kota, kami persilakan untuk mempersiapkan diri. Periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda, pastikan tidak ada yang tertinggal atau tertukar. Untuk keselamatan Anda, tetaplah berada di tempat duduk. Belambangan Tanjung Belambangan. Propo. Oke, kereta api Sri Tanjung sudah tiba dan berhenti di stasiun Surabaya Kota ya. Dan mohon maaf ya teman-teman kalau tadi aku nggak sempat ngevlog lagi karena memang keretanya penuh dan rame. Dan baru kali ini aku bisa ngevlog lagi. Oke, karena di sini kita berhentinya cukup lama, sekitar 30 menitan ya. Karena kereta api Sri Tanjung di stasiun Surabaya Kota harus melakukan perputaran posisi lokomotif ya. Jadi yang lokomotifnya semula berada di depan ekonomi 1 akan berpindah ke belakang kereta bagasi. Karena pentingnya lama, aku mau lihat dulu stasiun Surabaya Kota ini sekaligus nyari jajan deh. Kalau misalkan ada jajanan di sana ya. Ini kereta juga banyak yang turun ya. Yang cari makan atau cari jajanan di sana itu kayaknya ada banyak tuh. Dan seperti ini kurang lebih suasana di stasiun Surabaya Kota ya. Jarang-jarang sih mampir ke stasiun Surabaya Kota ini. Setelah melakukan proses perburuan makanan, akhirnya saya dapat makanan dan minumannya juga ya. Dan ternyata di sini suasana stasiunnya itu kayak semacam terminal gitu ya. Dan jarang-jarang mampir ke stasiun Surabaya Kota ini. Oke, jadi kereta api Sri Tanjung ini memang di Surabaya itu melayani hingga stasiun Surabaya Kota ya. Dan di stasiun Surabaya Kota ini pula kereta api Sri Tanjung itu melakukan proses perputaran lokomotif ya. Kalau biasanya kereta-kereta lain itu dilakukan di Surabaya Gubeng, buat kereta Sri Tanjung ini di Surabaya Kota. Wah, mungkin ini satu-satunya kereta yang berhenti di stasiun Surabaya Kota ya. Kereta jarak jauh maksudnya ya. Sambil nunggu waktu ya. Jadi kita nyantai dulu di stasiun Surabaya Kota. Cuaca di Surabaya kali ini cukup gerah ya, tapi masih ada angin sepoi-sepoi gitu. Oke, jadi tadi kereta api Sri Tanjung setelah lepas dari stasiun Madiun itu berhenti di stasiun Caruban, terus Kertosono, Jombang, bahkan stasiun Mojokerto, Sepanjang, seperti itu ya. Tapi mungkin tadi aku nggak sempet ngevlog ya, nggak sempet ngambil video karena memang keretanya tuh penuh dan aku mau mundar-mandir itu kayaknya nggak enak gitu. Oke, untuk menuju Ketapang ini masih lama ya, ini masih jam 1 siang dan nanti akan tiba di Ketapang tuh jam 8 malam. Ya tuh, yo semangat yo, bisa yuk.
Akhirnya mendekati setengah 6 sore, kereta api Sri Tanjung udah tiba dan berhenti di stasiun Jember ya. Selama dari Gubeng sampai Jember, memang keretanya penuh ya, dan penumpang banyak turun di stasiun Jember ya. Makanya tadi aku nggak banyak nge-vlog ya di dalam, karena memang keretanya penuh, di depan ada orang, samping ada orang ya, mau gimana lagi lah. Oke, udah nyampe di stasiun Kalibaru dan kita berhenti di sini cukup lama, ada 10 menit lebih. Ya, kira-kira perjalanan masih 1,5 jam lagi menuju tujuan akhir stasiun Ketapang ya. Semangat yuk! Kita udah nyampe di stasiun Banyuwangi Kota ya, dan ini segera berangkat kembali. Stasiun Banyuwangi Kota merupakan stasiun pemberhentian terakhir bagi kereta api Sri Tanjung sebelum mengakhiri perjalanannya di stasiun Ketapang. Ya, 13 jam akan segera berakhir. Yuk kita tuntaskan yuk, dikit lagi, semangat. Capek sih. Selamat malam para seluruh pelanggan kereta api yang kami hormati. Sesaat lagi kereta api Sri Tanjung akan tiba dan berhenti di stasiun tujuan akhir stasiun Ketapang. Bagi para pelanggan yang akan mengakhiri perjalanannya di stasiun Ketapang, kami persilakan untuk mempersiapkan diri, periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda yang sangat tertinggal ataupun tertukar di dalam kereta. Untuk keselamatan Anda, tetaplah berada di tempat duduk sampai kereta berhenti dengan sempurna. Oke, teman-teman semuanya, alhamdulillah 13 jam udah selesai. Ini aku udah tiba di stasiun Ketapang dan selanjutnya aku mau ke penginapan dulu ya. Overall sejauh ini menyenangkan, sip. Oke teman-teman, itu tadi adalah video perjalanan aku dengan kereta api Sri Tanjung ya. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton sampai selesai, dan sebelumnya aku juga mohon maaf ya kalau misalkan di video itu banyak stasiun ataupun momen-momen yang terlewatkan, terskip seperti itu ya. Karena kebetulan kemarin kereta api Sri Tanjung itu lagi full, lagi rame, dan kursi aku itu sebenarnya ada di window ya, bukan di lorong. Jadi kalau berhenti di stasiun tuh aku pengen keluar tapi kok harus permisi gitu ya. Jadi nggak begitu enak ya sama penumpang lain. Tapi nggak apa-apa lah ya, semoga video ini bisa menjadi hiburan ataupun referensi buat teman-teman yang pengen naik kereta api ke Banyuwangi ya terkhususnya. Oke, jadi aku bikin video kali ini aku ada di rumah dan aku sekalian mau menyampaikan beberapa kesan selama perjalanan aku dengan kereta api Sri Tanjung kemarin. Nah, yang pertama adalah untuk sarana atau rangkaian yang digunakan itu sendiri ya. Jadi terkhusus di kereta ekonomi 7, karena aku duduk di ekonomi 7, itu AC-nya dingin banget teman-teman, asli. Itu apalagi waktu sore hujan itu ya, itu sampai membuat wow, kalau menurut aku sih itu termasuk dingin sih itu. Terus yang kedua adalah tentang suspensinya standar lah ya, dan yang ketiga adalah mengenai dengan kekedapan suara. Kekedapan suaranya juga menurutku standar-standar aja sih ya. Nah selanjutnya mungkin kemarin tuh aku sempat
mendapati satu kasus kebocoran gitu ya waktu hujan terutama. Jadi walaupun memang bukan di kursi aku, tapi kasihan gitu penumpang lain gitu ya. Jadi itu ada air yang netes dari atap, entah itu mungkin air dari tandon ataupun air dari hujan ya, mungkin kayaknya air dari hujan sih ya. Karena waktu hujan-hujan itu di kursi depan aku itu ada air menetes dari atas. Terus perjalanan selama 13 jam itu ternyata juga capek ya kalau naik kereta api Sri Tanjung ya. Tapi seru teman-teman waktu itu ya, aku bisa menikmati pemandangan, bisa lihat-lihat jalur kereta api di ujung timur Pulau Jawa ya terutama. Nah, buat teman-teman nih yang mau ke Banyuwangi mungkin naik kereta api Sri Tanjung ini bisa menjadi salah satu alternatif teman-teman ya, apalagi kereta api Sri Tanjung ini tiketnya tuh murah banget teman-teman, di bawah 100.000, hanya 94.000 kalian udah bisa sampai Banyuwangi, ataupun kalau pengen lanjut ke Bali juga bisa. Nah tapi mungkin buat teman-teman yang nggak pengen naik kereta ekonomi tegak terus adep-adepan seperti itu ya, teman-teman bisa pilih alternatif lain, yaitu kereta api Wijaya Kusuma yang kelasnya itu lebih elit ya daripada kereta api Sri Tanjung. Oke, mungkin itu aja untuk video closing kali ini. Terima kasih ya sekali lagi buat teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa like, share, subscribe channel aku, Prayoga Mulat. Nantikan aku di video-video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.